orang sini kan nggak tahu semua. Dipikir di sini kalau ada orang yang ke sini musyrik, bancaan sodako di sini musyrik, kafir. Nggak tahu dulunya itu lokasi yang dimana ini masih wilayah Jatirejo ya, Puri. Oh, ikut Puri ya? Puri, ikut Puri. Puri Mojokerto ya? Ya. Perbatasan antara Puri dan Antara Jatirejo. Puri, Jatirejo. Tepatnya di dusun apa, Mbah? Dusun Ngetas Sukorejo, Desa Tampung, Kecamatan Puri. Kecamatan Puri. Dengan Mbah Din. Nama asli atau nama lengkapnya siapa, Mbah? Mbak Kasmidin. Mbah Tasmidin. Beliau ini termasuk juru rawat, orang yang mendapat mandat merawat tempat peninggalan Iya. leluhur. Iya. Yang dinamakan Punden apa, Mbah? Punden Mbah Suryo Beji. Punden Mbah Suryo Beji. Iya. Baik, barangkali bisa dimulai atau disampaikan sebenarnya latar belakang riwayat atau histori dari lokasi yang tentunya memiliki cerita era peradaban. Bisa disampaikan di sini. Urutannya seperti apa gitu loh, Mbak. Saya bingung juga untuk bertanya dan menyampaikan. Karena saya juga kurang paham gitu loh. Pripun, Mbak? Iya, sama saya minta maaf sebelumnya. Yeah. Saya ya generasi sekarang, cuman menurut cerita-cerita dari sejarah ini sebelum Mojopahit sudah ini ada, dan keturunannya itu ndak ada yang tahu. Di sini ini sebetulnya orang alim. Jadi waktu ada kerajaan-kerajaan ini sudah ada. Sebelum adanya kerajaan Majapahit. Sebelum. Lebih tua dari kerajaan Majapahit. Tua, iya. Karena ada cerita ini masih pewayangan. Berarti kan sebelum Majapahit. Cerita pewayangan. Iya. Itu cerita folklore ya, turun-temurun cerita rakyat ya. Yang jenengan sendiri juga mungkin mendapat cerita itu dari orang lain, dari ya. Mbah gitu. Iya. Dan bukti dari tempat ini menjelaskan atau menguatkan bahwa tempat ini sudah ada sebelum kerajaan Majapahit itu apa, Pak? Berupa fisik bangunan, peninggalan apa di sini yang bisa menguatkan cerita tersebut? Iya, sebelumnya saya minta maaf karena orang sini semua tidak tahu ya. Cuman saya ini kok diberitahu gitu loh. Tidak mengada-ngada, saya diberitahu. Iya, tidak bisikan. Ya datang orangnya, datang langsung menemui jenengan. Iya. Wujudnya seperti apa? Iya, manusia biasa, seperti orang dulu yang perempuan sewean. Jadi sejodoh. Oh, satu pasang suami iya, istri. suami istri. Ya, itu dan mereka berbusana seolah-olah sebagai orang lawas. Ya, seperti orang lawas itu. Itu bukan mimpi, bukan. Asli sadar. Nyata sadar. Habis itu saya baru ingat siapa tadi. Tak cari yang enggak ada. Orangnya itu ya seperti orang ngopi. Jadi yang laki ya kopi hitam biasa. Yang perempuan minum teh anget. Teh anget. Teh anget. Diem aja yang perempuan. Yang laki memberi saran-saran saya. Sarannya begini, masa orang langit keliru sampai disalap sini. Nah gitu, itu saya ingat terus itu. Orang langit masa keliru untuk menyampaikan sesuatu. Itu maksudnya saya ditaruh sini. Sebelumnya kan orang 1, 2 itu tidak kuat di sini. Sebelum panjenengan ada orang-orang yang memang ditugasi merawat tempat ini. Iya. Mereka tidak kuat. Tidak kuat, buyar. Nggak tahu ada unsur apa, nggak tahu saya. Terus yang terakhir ini jenengan. Karena sebelumnya ini kan sejarahnya begini. Ini sebelumnya kantor Balai Dusun. Lah, sesudah ada kecelakaan, ada orang yang jobrio lain sama yang nyulutak duluan ada, akhirnya sakit, stres, gila. Terus terakhir ini ada orang ya jobrio mengambil tanaman di sini, mengambil bonsai. Oh yes. Serut.
Akhirnya 1 minggu di sini. Oh, mengambil bonsai di sana. Nah, Terus jatuh itu ya yang jatuh iya ya? itu. Itu diketemukan mayatnya sudah berapa hari? Itu kalau bisikan hati. Itu banyak orang sini ya, ustadz, ya kiai, ya orang Jawa, ya dari Berangkal, Mojosari, Bangsal, banyak lah semua. Tapi nggak ada yang tahu. Ternyata ya saya ini nggak jobrio. Jam 2 saya ke sini, ada bisikan orangnya itu di sini masih. Gitu. Akhirnya terus gimana? Kok nggak itu Mbak? Tolong. Kan saya datang langsung tawasul. Akhirnya saya ada bisikan itu nanti katakan gini ya, maksudnya pendak dinane, enggak pendak dino loh, pendak dinane. Kalau pendak dino itu selapan 36 hari. Kalau pendak dinane itu pendak harinya. Bahasa Indonesia pendak harinya, bukan pendak hari, pendak harinya. Misalnya hari ini hari Minggu depan. hari Minggu lagi. Beleng. Oh, 8 hari ketemu akhirnya. Ya ini pas ya kejadian seperti ini. Oh, Langsung ada hujan deras meluap air. Nah, muncul. itu yang mengambil Ya bonsai. seperti ini lah. Ini enggak boleh Iya. dibilang ini. Nah ini bilang sama saya enggak boleh langsung. Iya. Iya, ini getar semua. Saya nggak mengada-ngada ini. Terus di samping kejadian orang yang mencari bonsai itu juga ada seorang wanita yang habis melahirkan tuh mandi di sungai, juga hilang di sini. Kalau orang melahirkan enggak, ada anak kecil yang buang air besar di sebelahnya jembatan itu loh. Oke. Itu akhirnya hilang di situ. Ternyata dicari-cari sudah meninggal. Kelem. Padahal enggak itu enggak dalam lah. Nah, tuh. Sama. Ya logikanya sedengkul gitu ya. Ya. Nah, dulunya ada banjir-banjir itu orang yang kayaknya dari gunung. Nah, nyangsang di sini. Sini kan ada pengambilan pasir dulunya. Orang dulu ada matoan-matoan. Disekat ini. Nah, itu dulu di bawahnya itu patok-patok itu, tapi sudah hancur. Oh, sudah hancur. Nah, rambut-rambutnya itu. Oke. Nah, ketiga ada anak kecil lagi yang dikeloni ibunya di kampung sebelah Doropet itu. Itu hari puasa gini. Katanya kalau hari puasa itu setan dibelenggu. Ternyata itu diambil setan. Itu di mana itu? Saya ini kan enggak tahu ya. Jadi kok kenyataannya begitu gitu loh. Itu dikeloni di kamar itu. Tinggal ibunya itu diambil orang perempuan. Katanya dipinjem. Nanti habis buko katanya dikembalikan. Ternyata semua kiai-kiai didatangkan, bicara begitu ternyata tidak mau mengembalikan, minta ganti. Akhirnya sampai malam jam 9, jam 10 saya punya bisikan lagi. Padahal saya itu bukan orang sini loh, nggak tahu. Saya di rumah itu nggak melihat, nggak datang. Anak saya 2 melihat terus pulang. Saya bilang begini, gimana sudah ketemu? Belum Pak, gini. Oh coba bilang sama Pak Polonya, sama RT RW-nya, bilang gimana? Coba dicari di selatannya kuburan, situ kan ada pemakaman. Di sebelah mananya? Gedung Ropet itu pemakaman umum belakangnya kampung. Di situ insya Allah anaknya gitu. Ternyata betul tengkurap di situ. Ketemu? Iya, jam 9, jam 10 kira-kira. Itu pada mulai siang hari itu ditarik semua keliling, nggak ada apa-apa. Nah, saya ada bisikan itu tengah hati. Jadi setiap ada tragedi, insiden, itu jenengan pasti selalu mendapat bisikan. Ya itu. Itu ya. Cuman kalau orang-orang sini kan nggak tahu saya.
Jadi saya itu nggak dikenal. Bahkan saya merawat masjid ini aja orang sini dulu musuh saya. Betul ini, saya tidak riak, tidak ngungkap yang jelek. Kenyataannya begitu. Saya tidak bebani tenaga tidak, bebani material tidak, bebani dana masjid tidak, dana desa tidak, konsumsi tidak. Itu dimusuhi saya. Berarti kan kebagian saya, tapi saya tidak marah. Saya tambah senang. Iya. Ini mungkin seperti inding Nabi. Ya, saya kembali ke sana. Jadi saya tidak urusan sama manusia. Iya, betul. Urusan sama yang bikin manusia saya. Tapi ya batin, Ya. setiap perbuatan baik itu pasti ada yang iri. dan Nah, menghasut, itu kan, gitu ya. mungkin. Iya. Terus apanya yang diiri? Oh, saya di sini sampean ya tahu. Setiap hari ya gini saya. Saya seperti apa ya? Kalau monggo di sini. Jadi kalau monggo itu kan pasang perangkap, pasang jaring. Hanya itu. Kan saya bekerja warung di sini kan di pinggiran. Berarti seperti perangkap. Betul. Kalau monggo, nanti kalau ada yang datang, lah itu kerangkap. Kalau nggak ada yang datang ya tidak makan. Nah itu. Ada yang ingin saya tanyakan, Batin, Iya, tentang iya. kemistisan ya. Kembali lagi ke mistisan dari sebuah lokasi yang dinamakan Ringen apa? Ringen 5. Ringen Limo. Oke. Di bawah sana kan ada sebuah sumber Ya, yang menurut cerita katanya sering muncul makhluk kerdil. ya. Bahkan sumber tersebut dulu pernah mau diperbarui atau dibuat kolam, diisikan, tapi tidak bisa atau tidak mau. Itu barangkali jenengan tahu ceritanya. Begini kalau itu sejarah sudah abatan tahun, cuman tidak ada yang tahu. Ya lagi-lagi saya dikasih tahu itu. Iya ini betul ini. Jadi itu sudah ada, tidak usah dibikin. Itu aslinya ada. Sudah ada sumbernya. Ada, bukan sumber tok. Itu tinggal lagi. Enggak, Mbak. Ya. Maaf. Maaf, Mbak. Astagfirullahaladzim. Itu sudah ada. Namanya itu sendang, bukan danau. Sendang. Sendang. Sini yuk. Sini ini namanya dulu ya. Di sini itu seperti itu loh, yang dibuat apa ya? Buat zamannya Perkiraan. kerajaan Ya. itu pendopo. Oh, pendopo. Ah, itu loh. Aula pertemuan. Ah, di sana pertemuan buat mengisi. Padepokan. Nah, dengan depokan itu. Padepokan. Sepertinya. Itu ada kursi-kursinya itu. Di Loh, mana? saya dikasih tahu. Kursi. Iya, kursi batu kayak gini loh. Itu lokasinya, titiknya di sebelah mananya? Titiknya di bawah ini. Dekat sumber itu. Enggak, ini bawah pohon ini. Oh, ringin ini. Iya, Oh, di situ. jarak 2 meteran. Loh itu banyak orang saya ajak berseni kerja bakti. Injak-injak itu nggak tahu. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi sampai sekarang saya masih ada? tegur, awas itu ada tempat semedi kursi. Oh, berarti nggak kelihatan. Nggak kelihatan, dibuat gini loh. Gaibnya ya, Pak? Nah, begini. Ben itu diwejang. Nah, pemejangan di sini pemejangan. Waktu prajurit kalau sudah apa namanya? Kalau sekarang ya, Pembekalan, mungkin begitu. telasan. Nah, iya. Ya. Itu. Jadi dibina di sini. Nah, di sini nu lingkupnya ini seperti apa ya? Lingkup masih kerajaan. Masih kerajaan. Iya. Makanya dari sini jangan jobrio. Maaf ya, hati-hati. Lingkungan ini luas ini sampai sana loh. Area sakralnya ya? Nah, ini pasukan masih ada semua nih. Iya. Masih ini. Loh, ini naik kuda semua nih. Kuda-kuda. Jadi masih Pasukan bersenjata. ada kehidupan nyata di alam Ya, gaibnya gitu makanya ya. kampung yang sebelah sini kelihatannya biarpun hari-hari ini sudah ada listrik, tapi samun. Samun. Nah, cuman orang sini tidak ada yang tahu. Cuman saya kalau bicara gini kan dipikir musyrik, kafir, bid'ah. Cuman kan nggak bisa dinyatakan.
Kalau kepingin nyata, mari bersama-sama jalani ini. Banyak orang yang di sini tak ajak melekan di sini, lari sudah. Iya. Tengah malam jam 1 lari. Ketakutan. Iya, tidak kuat. Oke. Ada lagi yang ini coba kita cross check dari apa yang disampaikan Pak Kandam yang Iya. orang pernah mengencingi Sajen. Nah, itu kan katanya 3 bulan itu sakit, lumpuh, bahkan masuk ke alam gaib kan gitu. Ya. Di alam gaib itu Pak Kandam ini bisa melihat apa yang ada di gaibnya sini, termasuk ada gua. Ya, Memang kalau dari sisi pandang spiritual panjenengan, memangkah benar ada gua di pinggir sungai itu? Tapi gua gaib ada. ada. Guanya itu ya ditempati itu yang tapa itu loh. Orang bertapa itu. Nah, itu. Cuman orang sini kan nggak tahu semua. Dipikir di sini kalau ada orang yang ke sini musyrik. Bancaan sodako di sini musyrik, kafir. Nggak tahu dulunya itu tetap saya sampan-sampan itu kan nggak meletek dari waktu, iya kan? Iya. Nggak meletek dari wit, tetap ada leluhur, ada ibu, bapak, mbak, buyut, tangga, wareng, kan itu terus urutan sampai ini leluhur ini, sampai naik-naik para wali, para suhada, para wali, para sampai Mbah Nabi Muhammad. Itu loh, cuman nggak dipahami yang masih bisa bismillah belum tayang itu loh, sudah itu nggak tahu. Iya, mengkafirkan orang lain. Nah, itu gitu. kalau sudah jadi KTP-nya itu sudah ada agama, itu nggak berani sebetulnya, biarpun agama apa saja, agama Islam di KTP, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, itu sudah punya kepercayaan, berarti sudah punya sumpah, harusnya begitu. Cuman itu enggak ada orang yang tahu. Saman-saman ini makanya begini, ngapunten, maaf, saman mestinya masih agama Islam, KTP atau hati saman, tapi belum pernah disahadatkan orang tua sampan semua. Iya tak betul. Nah itu nomor 1. Rukun Islam itu pertama kan syahadat, kedua kan sholat, zakat, puasa, haji. Kalau syahadatnya pertama syarat itu belum itu, makanya dunia itu ini hasilnya. Cuman tidak ada yang paham. Yang paham itu sebetulnya ya orang dulu, orang Jawa. Orang Jawa itu sebetulnya yang maku bumi. Yang pertama yaitu loh, Sabdo Palon, Mbah Sabdo Palon, Mbah Semar. Itu loh harus diikuti. Itu aja perjanjian loh. Padahal orang-orang temen itu, orang kalau menurut sekarang tasawuf orang itu nggak mau menjelekkan orang, nggak mau keliru. Saya nggak napa, nggak murui sama nggak Ya, kita nggak minteri sampean, sharing aja. Kalau saya raba kehidupan orang dulu sampai sekarang itu jauh. Seperti nggak jauh-jauh rumah tangga sampan saya, itu aja nggak pernah kontrol, pasti menuruti ego hati sendiri-sendiri, minta menang. Itu nggak boleh sebetulnya. Kalau sudah punya keyakinan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau sudah itu berarti sampan saya punya Tuhan. Nggak usah khawatir kalau punya Tuhan. Sampean semua itu sudah dikasih rezeki, nggak usah cari di mana terus susah begini, nggak usah. Berarti sampean belum pas hati sampean, nggak cocok sama ini loh. Mulut sama hati nggak cocok. Kalau ini cocok langsung urusan sama Tuhan. Lah itu nggak bakal khawatir, semua sudah diurusi. Mulai dalam gua garbo, nur masuk sampai keluar di dunia, keluar lagi dunia alam kubur, alam akhirat, nanti alam angkasa, itu semua. Cuman orang-orang nggak tahu. Memang kalau kita bisa mengkaji berayai jito, ya kan, kita tidak gampang itu atau menyalahkan itu bisa
koreksi dari kesalahan kita Iya, sendiri sebetulnya kan, gitu, itu. ya. Ngaji roso kan. Nah, Gitu, ya. Kita kalau kembali ke topik tadi, Mbak Din. Hmm. Yang masih banyak yang ingin saya tanyakan Ya. di area sini, tempat yang sakral ini, dan di bawah pohon beringin yang sebelah sana itu ada makam. Mbak Din tahu itu makam siapa sebenarnya? Itu saya sendiri kan, maaf ya, Iya. saya sendiri kan orang sekarang. Cuman saya itu dalam hati itu sepertinya kan kalau malam itu kan saya sering di sini. Itu ada seperti apa itu? Ngarani. Orang yang punya selendang gini itu resi apa itu? Resi. Resi. Jadi bisa diduga itu kubur atau tempat peristirahatan terakhir resi. Mungkin. Dan lokasi titiknya tuh kurang jelas ya, tapi ada bekas tungkup kalau nggak salah. Nah. Dan ada lagi, Mbak Tin. Terkenalnya di area sungai dan pohon yang agak ke sana itu, warga sering dijumpai buaya putih. Kalau itu saya nggak pernah itu ya, cuman ada cerita. Iya, pripun? Cerita orang yang mancing, kelihatan itu ada punggungnya. Punggungnya kelihatan sama matanya tok. Tapi wujud nyatanya di darat nggak ada? Nggak ada. Cuma di sungai kelihatan. Nah, sungai. Terus yang ada ke sini lagi, itu ada panjang itu. Di mana? Ya ini sampai sana, sampai Barongan sana. Apa itu, Mbak Tin? Itu kalau orang-orang itu ya melihat itu ada ular putih. Ular putih. Ular putih atau buaya putih, tapi mirip. Jadi masih misterius ya, masih Ya. misteri antara siluman atau bangsa gaib ular putih ataukah buaya putih. Itu sebetulnya ndak siluman. Bukan siluman. Nah, ndak. Kalau siluman itu kan membahayakan. Ya, mengganggu ya. Itu seperti yang menjaga sini, keamanan sini. Suatu contoh seperti gampeng-gampeng ini, berapa abad itu ndak longsor. Loh, ini curam ini. Dalam situ. Kenapa kok ndak curam? Saya tawasul di sini 2 kali. 2 kali itu ini seperti ada pohon pokak, pohon patah. Ada saksinya saya, tukang saya orang Kediri. Saya kan ke sana di kamar mandi. Hati saya itu tanya, maksudnya, tidak mulut saya, hati saya mau masuk itu boleh. On apa ya? Hati. Ternyata langsung betok parawa. Akhirnya teman saya sini cari senter di Lamponi. Saya bilang sana, cari apa Mas? Itu tadi apa Pak Ben? Itu tadi apa? Biasa saya itu. Oh ya, masih dicari bawah-bawah, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada batang, enggak ada. Tapi dilihat Keras itu. seperti suara atau nyata? Nyata suara pokaan pohon itu. Kerak gitu ya. Enggak kerak, tak kletok ngoten gebiak ngoten. Tapi enggak ada apa-apa ya. Enggak ada apa-apa. Terus berapa minggu lagi ada seperti barang jatuh di sungai. Sepertinya kedengarannya itu panjang jatuhnya itu. Panjang itu. Saya kira mungkin apa itu? Nyambe atau apa itu, bahasa apa itu? Ya, biawak. Nah, biawak besar atau ular besar. Kalau kedengarannya apa airnya kok panjang gitu. Berarti besar. Nah, itu saya datang ke bawah nggak ada apa-apa lagi. Bekas ombaknya juga ada. Nggak ada. Bahkan Malam ada orang jatuh tuh getarannya di sini. Orang jatuh dari sana loh, gampang sana. Getaran sini, banyak orang sini. Banyak orang minum kopi. Seperti gempa gitu. Nah, seperti gempa. Ini horor. Saya kan nggak tahu, tak pikir ada gempa. Apa ini? Ini goyang kok. Akhirnya saya anguk sana, nggak ada siapa-siapa. Ternyata 1 minggu tuh ada orangnya ke sini. Yang jatuh tadi. Iya, duluannya itu saya di sini kan Jepang. Duluannya, akhirnya ke sini ya. Biar Pak Kadam nyeluk saya Jepang. Bang, kamu toh yang tahu. Saya mau mati kemarin itu. Loh, di mana?
Kamu tok yang tahu, cuman kamu itu nggak mau itu loh. Betul saya nggak tahu, cuman kedengaran di sini getarannya itu loh. Nggak tahu kalau sampean. Ya maaf Pak, ternyata tasnya dilindungi. Itu ambil apa itu sempal, ambil di gampang itu getean gini ya, pegangan batu-batu sempal, jatuh lagi jatuh. Tapi selamat. Ternyata ada rumput yang kering itu loh, kan nggak masuk akal. Terakhir rumput kering ini digatoli, orangnya yang bilang sendiri Menceritakan itu, nulungi itu, kan nggak masuk akal, rumput kering itu loh, dibuat gandolan seperti kayu besar kekuatannya, yaitu selamat. Jadi memang banyak sekali hal mistis dan kejadian mistis yang sering Iya. terjadi di lokasi Ringin Timo ini ya Mbak Tin ya. Tapi sesungguhnya dimanapun kita tempat, asal kita tidak Ya, tidak menentang, tidak nyalai aturan, insya Allah. Pasti di sananya juga tahu bahwa mereka yang lewat atau yang datang ke sini itu orang yang punya unggah-ungguh. Gitu ya. Mbak Tin, terima kasih atas penjelasannya tentang sebuah lokasi yang memang sampai saat ini pun juga terkenal sakral kan gitu ya. Mudah-mudahan tempat ini masih terus terjaga dan tetap lestari. Mungkin panjenengan juga sehat selalu, panjang umur dan berkah. Amin, amin. Dijauhkan dari bala musibah. Amin. Tunggu tinung ya Batin nggih. Amin, amin. Terima kasih. Yang penting sabar, seger waras. Nggih. Untuk pemirsa semuanya, untuk tahan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah waridul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, ini masih keturunan sampean semua. Ini menunjukkan memberi inovasi Mbak. Punya leluhur, maunya ya dilestarikan lah. Bukan urusan apa ini. Biar generasinya itu tidak lupa. Biar tahu itu Mbak. Maaf diuri-uri zaman dulu sampai sekarang, biar anak turunnya itu enggak lupa. Itu aja Mbak, maaf semua, saya yang mewakili Mbak. Teman-teman ini maunya ngelepot sejarah-sejarah dulu, cuman pengetahuan saya hanya sebatas ini, karena saya kan generasi sekarang, nggak tahu aslinya. Ya, gitu aja. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.